Untuk orang yang sedang patah hati, persilahkan dirimu bersedih. Orang-orang punya pandangan yang aneh tentang bersedih. Seakan bersedih adalah hal yang hina. Seakan kau harus buru-buru tertawa saat mata masih sembab. Tapi tidak, setiap kehilangan butuh peratapan. Begitupun cinta yang telah pergi. Maka lakukanlah apa yang orang patah hati lakukan. Menangis di bawah rintihan hujan, sampai air mata menyatu dengan rintihannya. Mampir ke kedai kopi, pesan secangkir kopi gula aren. Karena kopi hitam mungkin terlalu pahit di saat seperti ini. Izinkanlah dirimu bersedih. Menangislah seakan ini adalah masalah terberat di hidupmu. Menangislah seakan kau lupa caranya berharap. Untuk orang yang sedang patah hati, setelah kau bosan bersedih, inilah saatnya kau untuk bangkit. Mulai dengan hal yang mudah. Lihatlah dirimu di depan cermin. Lalu bisikkan, aku pantas untuk bahagia. Untuk orang yang sedang patah hati, selalu ada teman untuk mengadu. Pergilah bertemu temanmu. Tertawalah sampai lupa waktu. Memang, kenangan tentang dirinya kadang masih sering mengganggu. Tempat yang pernah kalian datangi tidak akan terasa sama. Teman yang belum tahu mungkin akan menghampiri dan bertanya, si dia mana? Yang kau balas dengan senyum tipis entah bagaimana menjawabnya. Tapi percayalah satu hal, semua ini akan berlalu, sama seperti hal lain di dunia. Semua hal buruk pasti beranjak pergi. Hujan berganti langit biru, gelap berganti terang, dan luka pasti akan berganti senyum tipis di bibirmu. Untuk orang yang sedang patah hati, bersabarlah, karena di setiap gelap ada cahaya kecil. Karena di setiap sakit, pasti ada pembelajaran. Oke, telah bergabung bersama kita Faris Patah Hati Pratama. Halo Faris Pratama, apa kabar? Ya, terima kasih Anggi udah ngundang aku ke podcast pribadimu. Hati apa kabar hati? Sedang mencoba diperbaiki ya pasti. Apa ya, kalau kita bilang sedang dikumpulin lah yang berantakan-berantakan ini. Hmm, jadi kenapa aku mengajak Faris Pratama sebagai narasumber pada podcast kali ini? Karena judul kita kali ini agak relate gitu dengan apa yang terjadi dengan seorang Faris belakangan ini gitu. Boleh diceritakan, Far, apa sih yang terjadi belakangan ini padamu? Ya, sebenarnya sih nggak ada sesuatu yang emang harus di-share kemana-mana sebenarnya. Cuman aku akhirnya menyadari dan aku akhirnya belajar gitu bahwasanya emang hal yang tersulit dalam ini temanya patah hati kan. Iya, iya. Hal yang tersulit dari kita mencintai adalah merelakan dan mengikhlaskan. Seperti itu Anggi. Hmm, ngomong-ngomong tentang patah hati nih ya, kan listener juga udah tahu kan dari judulnya temanya ini patah hati gitu. Apa sih definisi patah hati menurut seorang Faris Pratama? Kalau definisi patah hati ya menurutku ya, karena aku sangat patah hati. Jadi aku tidak bisa mendefinisikan apa yang sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi kepada diriku ini. Jadi definisi patah hati menurutku di saat semua harapan, maksudnya bukan semua harapan sih, semua yang kau punya gitu, baik itu harapan, ekspektasi, apa namanya, waktu, pikiran, tenaga, semua udah kau serahkan ke orang, tapi di saat itu juga ternyata uh, orang itu tidak, apa ya, kalau dibilang nggak balik lagi beri nggak juga, tapi ini masalah serius Anggi, Iya, Faris. masalah serius ini yang sedang kuhadapi. Seperti itu Anggi kira-kira. Jadi pada saat itu semua ada banyak sih, ada banyak sih. Salah satunya pada saat kau
nggak bisa ngasih itu lagi, atau pada saat ternyata orang itu tidak kembali lagi ke kau apa yang telah diberikan dan segala macam, ya itulah kurasa definisi patah hati. Seperti itu, Anggi. Jadi intinya itu ketika kita berekspektasi pada sesuatu atau seseorang gitu, namun kita tidak mendapatkan feedback gitu ya, Far ya. Ya, benar. Mungkin kita bisa dikecewakan oleh keadaan gitu. Iya, benar. Kalau boleh tahu nih, eh, boleh di-sharing dikit nggak patah hati yang sering, yang sedang dialami oleh seorang Faris pertama? Soalnya aku cerita juga, tanganku keringetan ini ya. Iya, enggak. Jadi emang eh, yang sedang kuhadapin ya, bukan yang dialami nih, sebenarnya yang dihadapin. Karena harus dihadapin kan, mau nggak mau. Adalah patah hati yang itu tadi yang kayak aku bilang di awal. Yang emang kalau orang bilang kan klise memang kan. Kalau dibilang, oh yang paling susah adalah merelakan dan mengikhlaskan. Nah itulah yang sedang kuhadapi saat ini. Saat kau udah berjuang dari lama, segala macam dan segalanya gitu kan. Akhirnya ya kalau memang Tuhan atau sudah tidak, maksudnya kalau memang bukan jalannya, itu dia tadi, emang harus ikhlas dan merelakan. Seperti itu yang sedang aku belajar. Mungkin kan orang-orang kan selalu mengeneralisasi patah hati itu selalu tentang percintaan gitu, Pak. Padahal kan nggak melulu soal percintaan, bisa aja tentang hal-hal lain seperti kehidupan yang sedang kita alami gitu. Kalau boleh Hmm. tahu nih, patah hati yang sedang dialami oleh Faris pertama tentang apa gitu? Soalnya dari tadi kayak nggak, kayak apa gitu, nggak menjelaskan apapun gitu, takut takut salah ngomong gitu kayak Evaris ya. Iya, karena gak, kadang kan orang misalnya patah hati langsung harus ada yang dikambing hitamkan Gi. Jadi posisinya seperti merasa yang benar. Soalnya dia membenarkan patah hatinya. Mhm. Artinya, jadi misalnya kalau Anggi bilang tentang kehidupan kan, misalnya dia apa, tes pekerjaan gitu kan, terus nggak Mhm. lulus, patah hati kan, harus ada yang Mhm. dikambing hitamkan apa, misalnya mungkin karena dia waktu interview dan segala macam ya harus ada kan. Nah, kalau aku di sini, Mhm. aku tidak mau mengkambing hitamkan siapapun, aku tidak mau menuduh siapa yang salah siapa yang benar gitu, enggak. Jadi itulah yang bikin aku merasa jadi menusuk gitu. Aku nggak mau nyalain siapa-siapa supaya supaya jadi pembenaran untuk aku, enggak. Aku coba tahan ini sendiri segala macam, seperti itu, Anggi. Oke, Kalau dibilang patah hati aku apa yang sedang kurasain, ya ya gini lah, Gi. Eh, tapi aku boleh lagi-lagi nanya Anggi nggak nih? tunggu, lagi-lagi tidak menjawab pertanyaanku gitu. Yang aku tanyakan itu patah hati yang dialami seorang Faris Pratama ini tentang percintaan kah atau tentang apa gitu? Yang sedang kuhadapi eh bukan ke percintaan sih, iya ada hubungannya dengan seorang wanita pasti. Klise kan kelihatannya, tapi Mhm. yang kuhadapi tidak seklise itu. Aku mau bilang yang kuhadapin Iya. ini, orang ngeliatnya ah biasa aja nih, paling enggak kawan, enggak Ya, semua orang berat mungkin gitu. semua orang mungkin mikir biasalah patah hati Hmm, karena cewek gitu. Semua orang juga pasti iya, ngalami patah hati hmm, karena perempuan gitu kan. Tapi iya, patah hati yang dialami setiap orang kan beda-beda. Kayak mana betul. tingkatannya gitu. Mungkin yang dialami Faris ini sudah cukup lah, sudah cukup expert lah kita bilangnya. Iya. Jadi aku sering kan baca-baca di Twitter segala macam. Ini ada orang yang eh aku ngeliat, ah nggak mungkin lah, jangan sampai lah aku yang kayak gini. Ternyata aku yang kayak gini gitu. Apa itu? Aduh, aku pengen sekali mengatakannya, tapi sepertinya tidak untuk konsumsi publik. Waduh. Jadi aku cuman bisa bilang
itu tadi, pokoknya sepertinya kayak udah jelaskan dari awal, aku bilang ya itu dia, aku harus belajar ikhlas dan merelakan, karena berpisahnya bukan karena ada soalnya aku inilah apa segala macam, enggak, emang ada hal lain gitu yang aku harus mengubur rasa itu, Hayati. Oke, Far, Hmm, kau kan udah cerita tentang patah hati sih tadi, walaupun nggak begitu frontal ya. Agak agak hmm. apa cari aman juga kan. Cuman aku mau Hmm. nanya nih, patah hati terberat bagi seorang Faris Pratama itu ketika kapan gitu? Oh, yang udah aku lewatin ini semua. Iya, apakah patah hati yang baru-baru ini kau alami itu adalah patah hati terberatmu atau ada lagi sih patah hati lainnya? Patah hati terberat dalam hidupku adalah sekarang, karena habis aku tahu kabar itu gitu kan, habis aku tahu kabar itu sedih kan pasti, habis itu aku langsung telepon mamaku gitu. Ya, ya itu namanya namanya manusia kan, ya pasti nangis kan segala macam. Jadi menurutku ini patah hati yang paling berat, karena ada harapan yang kugantung sangat tinggi, dan akhirnya aku harus merelakan itu jatuh, Mhm. harapan itu gitu, Padahal Anggi. kita padahal kita udah berjuang gitu ya, berjuang lama Sangat, selama bertahun-tahun gitu ya. Tapi sangat. harus kita relakan Hmm, ya ketika ibaratnya, saatnya gitu. iya, ibaratnya startnya from bottom kan, yang benar-benar Mhm. dari bawah, emang lama dari bawah, walaupun lika-liku kan, maksudnya ya ada putus ada nyambungnya segala macam, tapi nah ini aku kesel ya sebenarnya, di saat emang udah serius Gi, Mhm. udah yakin ini, udah yakin gitu. Pasti ada aja Di halangan ya. Dan ini bukan halangan, emang Mhm. udah di stop dan ya bukan berjodoh ternyata gitu. Tapi aku Ah, masih belum mau bilang itu karena kita belum tahu nih kan hasil akhirnya gimana. mhm. Sampai nanti itu terjadi, dah, damn, kayak damn, gitu lagi. Tapi aku aku di sini posisinya nanya juga atau enggak? Terserah, terserah. Oh, terserah ya. Berarti boleh lah nanya ya kan? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Jadi aku mau nanya nih sama Anggi. Aku kan kemarin waktu mengalami hal ini, Mhm. kan langsung ngabarin kau kan, sebagai salah satu orang yang duluan tahu di circleku. Oke, ya. Nah, aku pasti gini, waktu aku cerita kan gue pasti eh kau tahu posisiku kan gitu. Tahu, aku sangat tahu bagaimana rasanya ada di posisimu. Nah, Lalu, sekarang aku nanya itu kan di posisiku, aku mau nanya di kau nih. Yang pertama ini dulu pertanyaannya, kau pernah ngerasain di posisiku nggak? ngerasain di posisimu. Mm-mm. Eh, kalau untuk patah hati, ya pasti pernah kan. Cuman kan Mm-mm. patah hati orang tuh beda-beda gitu. Aku Iya, ngerasain iya, patah hati terberat juga pasti pernah. Tapi kan patah hati terberat orang juga beda-beda gitu. betul. Nah, tapi untuk case yang kau alami saat ini, mungkin itu belum terjadi padaku sih. Oh, jadi yang paling berat di hidupmu apa? Sebenarnya nggak jauh-jauh dengan apa yang kau bilang tadi ya. Ketika kita sudah berekspektasi pada sesuatu maupun kepada seseorang, pasti kita memiliki harapan lebih gitu. Ketika kita nggak siap menerima keadaan yang mendadak gitu. Apa kejadian ini 180 derajat berbeda dengan apa yang kita
inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang terjadi selama ini gitu. Pasti kan eh, kita nggak siap gitu untuk menerimanya gitu. Jadi mungkin kalau patah hati terberat yang aku alami, ya lah mungkin kan apa yang sering kau bilang ya sebenarnya sama aku, Hmm, apa yang kita invest selama ini gitu. iya betul. Apa yang kita Betul invest sekali selama Anggi. ini, banyak memori yang sudah kita jalani lah gitu bersama seseorang lain gitu kan. Terus berakhir begitu saja, pasti kan nggak mudah, pasti itu ya mengakibatkan patah hati lah mungkin kan. Gitu sih mungkin Fer. Mungkin karena yang kayak gue bilang itu ya Anggi. Karena kita udah invest banyak kan. Maksudnya Mhm. invest dalam hal segalanya. Saya bukan hanya sekedar uang yang udah kita keluarin, Iya, enggak. bukan bukan kita nggak bicara tentang uang, Iya, tapi invest memori ya, lebih ke memori sih betul. sebenarnya. Waktu kan, pikiran, Mhm. segala macam. Perjuangan. Perjuangan itu yang paling penting. Ya, kalau aku lihat si Faris ini, aku tahu betul apa yang sudah diinvestnya kan dari segi perjuangan. Dengan perjuangan jarak dan waktu selama berapa tahun, Bar? 7 tahun ya? Dari 2013 lah. Soalnya itu kan putus nyambung Anggi. Seperti yang Mhm. aku katakan. Jadi Faris ini LDR dengan pasangannya selama 7 tahun, tapi putus nyambung. Ya, itu menurut aku nggak mudah sih untuk dijalani oleh pasangan manapun. Ketika si Betul Faris Anggi. ini udah apa gitu, udah yakin, udah pingin serius untuk ke tahap selanjutnya ya Farah. Tapi I tapi harus stop begitu saja dengan alasan yang nggak bisa kita bilang lah gitu ya. Karena gini, kenapa aku nggak mau ngomong secara gamblang dan segala macamnya. Aku kan masih belum, maksudnya masih belum tahu ya, walaupun walaupun hampir eh aku belum tahu karena itu belum 100% fix kan. Fix itu kalau misalnya udah Udah bla akad bla ya. bla segala macam. Nah, iya, nggak akan sih kalau udah mulai rencana itu kan. Nah, itu baru udah mulai bener kan. Dan aku masih dalam doa jahatku, ya mudah-mudahan sama aku nggak jadi sama dia gitu. Berarti secara nggak langsung kau bilang kalau kau masih berharap gitu ya. Di satu sisi iya, aku nggak mau menafikan. Tapi di Hmm. satu sisi itu tadi, karena aku baca ini Nggi, di Twitter. Menarik sebenarnya tweetnya. Nggak tahu, aku belakangan ini dihadapkan pada hal-hal yang memang dekat dengan aku. Maksudnya yang memang relate. Kayak ada yang bilang gini kan. Dan ku retweet karena, relate nih gitu. Buat kalian yang sedang sakit hati katanya. Apalagi karena sudah komitmen serius tapi ternyata hanya dimainin. Nah ini enggak lah, aku kan enggak dimainin kan. Dia bilang I have a few words katanya. Learn to forgive, learn to let go, learn to move on. Jadi di satu sisi emang aku hmm, masih berharap lah. Tapi satu sisi lagi kayak oh berarti aku dikasih jalan nih buat ada hal-hal yang memang harus aku kerjakan dulu sebelum itu. Jadi kayak orang tua, bla segala macem. Gitu Nggi. Jadi aku kayaknya harus fokus yang lain. Gitu Anggi. Oke, Faris. Jadi aku mau nanya nih Nggi, aku sebagai yang terpatah hati di sini. Anggi kan pasti pernah melewati patah hati yang memang benar-benar patah hati menurut versinya Anggi kan. Mhm. Aku mau nanya nih, bagaimana cara Anggi melewati itu? Kalau aku ya Farah, gimana cara aku melewati patah hati aku itu, mungkin kan setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda ya untuk mm, menjalani rasa patah hatinya itu gitu. Kalau Tapi aku, bentar Anggi, aku potong. Ntar aku potong. Soalnya aku kan udah nggak kuliah lagi, jadi aku nggak bisa pindah kom. oke, oke, Ya, jadi aku kan mau nanya kau nih gimana caranya gitu. oke, terima kasih Faris sudah memperjelas semuanya. Oke, siap. Mungkin itu udah Lanjut, bisa lanjut. menjawab semuanya ya. Kan aku udah nggak kuliah lagi, jadi aku nggak bisa pindah kom. Oke, Jadi aku mau nanya cara Anggi yang lain.
Kalau cara aku pribadi sih, ketika kita dihadapkan dengan rasa patah hati, ya nikmati aja dulu rasa patah hati itu. Kalau mau Wih, sedih, ya udah sedih aja. Mau nangis, ya udah nangis aja. Curahkan wih, semuanya gitu loh. Nah, terus wih. kalau aku ya, ketika aku sedih tuh atau aku sedang terpuruk ya, aku lebih suka menyendiri, Far. Lebih suka Hmm, menyendiri, mau itu ya bisa mungkin aku eh, 1 kali 24 jam di dalam kamar aja gitu. Atau hmm, mungkin kalau bisa ya pergi ke suatu tempat yang jauh dengan diri sendiri gitu, tanpa ada orang yang bisa ganggu kita. Biarkan aja kita bener-bener sendiri. Kita rasakan rasa sakit kita itu, kita renungi apa yang udah kita jalani gitu. Terus hmm. ketika kita udah paham dengan rasa patah hati kita itu, ya mungkin waktu ya kita untuk bangkit gitu. Wih, Terus super. mulailah untuk bersosialisasi lagi, berkumpul dengan teman-teman gitu. Mungkin bisa curhat. Ya mungkin ada sebagian teman yang nggak bisa untuk curhat ya. Mungkin ada juga teman yang betul-betul bisa untuk curhat. Hmm. Ini curahkan Betul. aja gitu apa unek-unek kita, saling tukar pikiran lah gitu. Terus ya jangan lama-lama lah terpuruk dalam rasa sedih itu. Harus tetap semangat Hmm. dan sukses selalu. Wih, keren, keren. Setiap orang memang punya caranya masing-masing ya. Iya. Kalau versinya Faris bagaimana ini? Apa hal yang harus dilakukan bagi orang yang patah hati? Kalau aku mungkin masih tahap mencari cara. Kalau Anggi kan karena udah lewat kemarin kan. Ini kan aku masih dalam tahap harus menghadapi. Jadi aku masih mencari cara, cara mana yang terbaik untuk Tapi kan keberlangsungan hidupku gitu. nggak baru ini ngalami patah hati kan? Mungkin udah pernah ngalami Iya patah hati betul. sebelumnya. Terus cara apa Ah, yang dilakukan oleh seorang Faris untuk menghadapi patah hati tersebut? aku sama seperti Anggi. Awalnya emang sendiri dulu atau pergi ke suatu tempat sendiri segala macam. Pokoknya aku sendiri dulu. Nanti ada saatnya aku yang kayak wah udah oke nih gitu. Baru balik lagi gitu. Dan pas aku balik emang aku sangat terbantu oleh teman-temanku. Kan karena aku di Medan dulu banyak teman kan. Mhm. Banyak teman yang siap kapanpun kalau oh, ayo kumpul gitu atau oh ya aku ini lagi di, di bawah nih kok bilang kan oh ya udah yuk Riz nah, 24/7 Kalau ada lagi di gitu. atas, ya nggak ingat sama kawan gitu ya. Iya itu dia masalahnya. Nah kalau sekarang kan aku uh, sendiri sini maksudnya ya ada ID lah ada teman-teman tapi kan emang yang harus nggak kemana-mana kan cuman kerja kosan jadi emang terasa kan sendiri itu Mhm. kepikiran jadinya karena kepikiran itu jadi aku coba cari kesibukan orang bilang coba cari kesibukan coba cari aku udah coba cari kesibukan tapi tetap pasti teringat kan nggak tetap pungkiri itu Oke, Anggi jadi masih mencoba mencari cara seperti ya itu semuanya kan butuh waktu ya, Farah. betul Anggi. Oke, kalau Faris ini kan memang sedang hangat nih patah hatinya. Sedang Ya sedang happening lah kita bilang kan. mm, Untuk patah hati yang sekarang ini, Far, iya Anggi. cara apa yang udah kau jalani untuk move on dari rasa patah hati itu sendiri? Untuk yang sekarang ini Nah, ya. karena aku kerja kan jadi emang kerjaan di kantor lumayan lumayan banyak ya udah aku bener bener sibukin nama kerjaan terus eh, ya emang cari kesibukan karena nggak ada lagi cara lain aku mau nongkrong sama temen temen yang mana gitu kan dia emang harus jadi aku ya udah kebetulan juga lagi usaha kan jadi aku coba concern ke usahaku sama teman-teman plus aku coba kerja gitu kebetulan aku
ini juga kan, bulan depan ada ujian buat kelulusan ini kan Mhm. di kantor. Jadi ya itu mulai coba ini minta doanya teman-teman yang dengar. Amin, mudah-mudahan. Dengan cara-cara Faris tadi, apakah ada sedikit ataupun banyak perubahan gitu yang terjadi dalam rasa patah hati yang dialami seorang Faris Pratama? Sebenarnya yang bikin rusak itu overthinking kan pasti. Mhm. Jadi hmm, cara-cara itu berhasil pada saat itu aja gitu. Setelah Iya, itu, iya, bisa iya. kalau nggak ada di saat itu, bisa kalau nggak ada kerjaan lagi, ya udah balik lagi mikirin. Yang paling kesel dari diri aku, karena aku terlalu banyak berpikir. Aku misalnya nih kan jam, misalnya ya klise sih kalau aku bilang, tapi misalnya malam, kan biasanya video call nih. Mhm. Terus aku mikir, pasti dia sedang bla 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 gitu. Pasti dia sedang bla 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 gitu. Atau misalnya kayak sesimpel aku misalnya Instagram kita di blog atau di hide story, Mhm. pasti kita mikir wah pasti ngeposting tentang bla bla bla. Nah, seperti itu Anggi. Jadi ya overthinking kayak gitu yang bikin aku males sama diriku sendiri. Kan Anggi kemarin tuh oke lah kan patah hati dulu kan, aku mau nanya recovery-nya berapa lama sih dari patah hati itu? Ah, cerita tentang recovery dengan cara-cara yang aku sebutkan tadi ya. Ya Hmm. nggak gampang sih sebenarnya recovery dari patah hati. Hmm. Aku butuh waktu kurang lebih setahun sih untuk recovery patah hati terberat yang pernah Wih, aku alami. dan itu sampai benar-benar lupa ya? Untuk sampai benar-benar lupa itu 1 tahun, kurang lebih gitulah. Wih, gokil, Untuk gokil. Lama bisa juga ya, Gi. mengikhlaskan apa yang udah kita alami itu. Apalagi aku nanti. Ya nggak tahu kita Far. Nggak, ya nanti kalau aku ngeliat, aduh, kok aku Gi, aku mau ngomongnya nggak kuat, Gi. Berkali, kayak, aku nelfon mamaku kan. Aku, aku bilang, mas sedih kali lu, aku bilang gitu. Ya udah, terus mau bilang apa kan gitu. Itu lagi. Ya, lagi-lagi kan itu Tinggal. kembali lagi bagaimana cara kita menghadapinya sih Far. Heeh. Ya bisa aja dengan masalah kecil kita recovery-nya tuh bisa lama gitu. Tapi masalah besar Heeh. bisa aja recovery-nya sebentar. Kita nggak ada yang tahu kan. Gimana Iya, kita betul. menghadapinya juga sebenarnya. Hmm. Aku balik tanya lah kan. Eh, Selama beberapa patah hati yang udah Faris Pratama alami gitu. Hmm. Recovery terlama lah. Berapa lama? Yang patah hati yang udah pernah dialami ya. Hmm. Karena gini kan, Gi. Ini kan aku dari 2013 kan, sama Oke. yang ini. Mhm. Terus kan putus nyambung. Nah, sebelum itu kan masih SMP SMA, kayak masih cinta monyet. Berarti itu nggak dihitung lah menurutku patah hatinya kan. Walaupun Hmm. ada di satu momen yang aku kayak ngerasa patah hati, tapi aku yakin itu masih cinta monyet, cuman terkejut aja sama patah hati. Itu mungkin kayak wah, masih zaman-zaman SMA kan. Wah, karena masih baru terkejut kan jumpa yang patah hati. Di masa 2013 sampai sekarang, Mhm. aku kan ada putus nyambung, aku bilang tadi kan. Nah, di sela-sela itu kan ada pasti cerita-ceritaku yang lain. Kalau dibilang patah hati sih, ya menurutku karena gini, aku udah ngerasain ini gede kan Mhm. masalahnya. Jadi aku ngebayangin yang dulu-dulu itu, ngebayangin yang kemarin-kemarin itu, aku merasa kecilnya itu gitu. Jadi karena ini gede, mungkin kalau misalnya ini nggak ada, mungkin aku ngelihat yang kemarin itu masih jadi satu patah hati yang besar. Iya, Ini iya, karena iya. aku jumpa yang besar, jadi aku menganggap itu yang kemarin sih, ya ini aja aku yang gede, yang kemarin berarti masih kecil gitu. Tapi Iya, iya. pasti pernah
patah hati yang kemarin. Oke. Kadang kalau kita pikir-pikir lucu sih, Far. Bagaimana rasa patah hati ini. Mungkin saat kita mengalami rasa patah hati itu sendiri, kita kayak gundah gulana, kayak masalah paling berat gitu, yang masalah di muka bumi ini paling berat lah ada di kita gitu. Tapi ketika kita udah menjalaninya, kita udah recovery dari itu semua, kita udah move on dari itu semua, kalau diingat-ingat lagi ya, kita flashback ke yang udah kita alami, lucu loh gitu Pak. Aku dulu pernah kayak gini loh, aku sampai kayak gini loh dulu gitu. Lucu gitu kan. Berarti kan ada orang bilang eh, biar waktu yang menyembuhkan, atau biar waktu yang mengobati dan segala macamnya. Karena itu tadi, Gi, setelah kejadian itu kan kok lama nih lewatinnya. Itu kan berarti semua rasanya udah hilang, semua patahnya udah hilang. Sebenarnya kalau dibilang biarkan waktu yang menyembuhkan, sebenarnya bukan waktu yang menyembuhkan, tapi dirimu yang menyembuhkan dirimu sendiri. Iya betul. Dipergunakan oleh waktu. Ya. Jadi gini, jadi gini, jadi gini, Gi. Aku jadi teringat kemarin aku sempat adalah temanku nelfon kan, sedia masalah tentang pekerjaan gitu kan. Jadi dia nyari kerja segala macam. Jadi terus dia masuk ke suatu kerjaan, terus berat ini segala macam. Terus aku bilang, "Eh, kita sebenarnya kita tahu kan, Tuhan atau Allah gitu bilang, kau dikasih cobaan nggak mungkin melebihi batasmu kan. Tapi pada saat kayak aku ngalamin ini, aku selalu mikir ini melebihi batas kemampuanku nih gitu. Sampai ini aku nggak sanggup ini. Tapi kita nggak tahu kan ke depannya apakah kita pasti sanggup sih gitu. Karena kan emang udah dijanjikan kita nggak bakal dikasih cobaan melebihi batas kemampuan gitu. Mungkin setelah aku ngelewatin ini, kemampuanku naik. Misalnya gini, aku kasih analoginya, kemarin pas aku ngerasain patah hati yang besar pas dulu, itu mungkin kemampuanku 70, patah hatinya 80. Aku ngerasa aku nggak sanggup nih. Ternyata aku lewatin, aku sanggup. Berarti naik kemampuanku jadi 80. Ya kan, sebesar masalah itu. Ini pada saat ini kemampuanku 80 kan. Tapi patah hatinya kalau aku tengok nih 105 misalnya. Ini setelah aku ngelewatin ini, mungkin kemampuanku berarti udah di 105 atau lebih. Seperti itu, Anggi. Luar biasa. Sangat menginspirasi apa yang dibilang Faris tadi ya. Setuju sih aku, Faris, setuju. Ngejek kali. Setuju. Berarti ya, ketika kita menganggap diri kita nggak bisa menghadapi itu semua, terus tiba-tiba kita bisa menghadapinya, berarti kan kemampuan kita bertambah. Itu luar biasa menurut aku. Betul. Setuju situ, Bang. Oke, tips atau saran lah dari seorang Faris Pratama untuk orang-orang yang sedang patah hati. Tips dari aku pengen ngambil dari perkataanmu yang tadi, rasain aja kesedihannya, nikmatin aja prosesnya. Pokoknya kalau mau sedih aja dulu, habisin aja dulu. Tapi pokoknya kau yang tahu waktumu tahan berapa lama. Misalnya, kau yang tahu waktu sedihmu sampai kapan, kau yang tahu gitu. Pokoknya kalau mau sedih aja dulu, kalau sedih biarin aja, lepasin. Sampai nanti pada akhirnya kau pasti punya titik balik sendiri. Yang penting jangan terpuruk. Jangan terpuruk dari itu aja. Cari kerjaan segala macam. Nikmati kesedihan, tapi jangan terpuruk dalam kesedihan itu, ya kan? Sedap. Sama gini, ini aku pengen ngomong juga nih satu yang mantap sih. Aku kemarin lihat cuplikan kalau tau tenggelamnya kapal Van der Wijk. Atau enggak? Itu kan siapa nama pemeran laki-laki yang Lianda Lubis, Herjunot Ali kan? Herjunot Ali ya. Namanya siapa di situ ya? Jainuddin. Pas dia patah hati kan si Jainuddin. Kau nonton kan, Gi? Nonton. Pas dia patah hati sama si Hayati,
kemudian Hayatinya nikah sama orang lain kan, memang bukan atas kemauan dia sih memang, cuma kan bikin Zainuddin patah hati kan. Habis itu kan Zainuddin kan sampai berbulan-bulan, maksudnya sampai 3 bulanan lah ngerasain ketiknya, dirasainnya pokoknya sedih kali lah dia. Habis itu kan dia pindah, sudah buat buku, sudah jadi orang yang kaya gitu. Kalau misalnya si Hayati nggak nikah sama orang, kalau seandainya si Zainuddin nggak patah hati, dia nggak bakal sekaya itu anjing. Betul sekali, luar biasa. Serius. Dapat. Itu jadi berarti ada sesuatu gitu di balik itu, ada sesuatu. Ada Kalau rencana misalnya Allah diterima, gitu ya kan. kalau misalnya diterima kah, ya pasti hidupnya di situ-situ aja. Iya betul. Jadi kita bisa jadikan patah hati itu untuk jadi motivasi juga kan, untuk jadi yang lebih Iya, baik. cuman kita jawabannya kan nanti berapa tahun lagi kan gitu. Iya, nggak bisa instan juga gitu. Betul anjing. Ya jadi gitu. Eh, apa yang kita rasakan, kesedihan yang kita rasakan sekarang ini, ya nikmati aja. Mungkin suatu saat nanti itu bisa menjadi apa ya, hal yang lucu untuk kita, hal yang bisa untuk kita tertawakan ya. Betul anjing. Ya, kesedihan yang kita alami sekarang mungkin bisa kita tertawakan di masa depan. Oke, Amin. terima kasih untuk Haris Pratama udah menghiasi podcast di episode kali ini. Jangan Terima lupa, kasih Anggi. iya, jangan lupa saksikan lagi podcast-podcast selanjutnya setiap malam Minggu pukul 7 malam. LLPC Lianda Ya, Lubis Podcast. Oke. wes mantap. Jangan lupa didengerin ya. Lihat dulu bis. Jangan lupa di subscribe. My name is Lianda Lubis and Paris Pratama. We're signing out.